Selamat pagi, Bu Regina, dan semua yang hadir pada pagi hari ini. Selamat bertemu kembali di episode yang ke-6, Santo dalam 7 hari. Kita mulai kembali. Hari ini temanya adalah Santo Auschwitz. Dalam episode yang terakhir kemarin, kita belajar tentang penangkapan pertama Maximilian Kolbe dan dampak yang ditimbulkannya pada semua orang yang ditemuinya, bahkan sipirnya sendiri. Setelah dibebaskan, Pastor Kolbe ditangkap lagi. Dalam sesi hari ini, kita akan mengikuti Maximilian Kolbe memasuki kegelapan Auschwitz saat ia melakukan satu tindakan amal yang terakhir, di mana meskipun di dalam kegelapan yang pekat dan pekat, ia akan menjadi terang bagi semua orang. Ketika Pastor Kolbe pertama kali ditangkap, mesin cetaknya disegel. Setelah Pastor Kolbe dan saudara-saudaranya dibebaskan pada tahun 1939, ia berusaha untuk segera melanjutkan penerbitan Militia Immaculata. Musim dingin itu, ia menulis surat kepada pejabat Jerman yang berkuasa di wilayah tersebut, meminta izin untuk mulai menerbitkan lagi. Pastor Kolbe tidak mendapat tanggapan. Jadi, percetakan tidak beroperasi lagi. Dan Maximilian Kolbe menemukan cara lain untuk melayani. Pada waktu berikutnya, para Fransiskan mengubah biara penerbitan mereka menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang menderita. Mereka menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi para pengungsi. Biara tersebut memiliki rumah sakit dan apotek dengan layanan lengkap, bengkel untuk perbaikan mesin, dan layanan pertukangan. Pada tahun 1940, Pastor Kolbe sudah sakit parah dan lemah. Penulis biografinya bernama Andrei Prosat mengatakan bahwa ia seringkali memimpin para biarawan dari ranjangnya saat ia sakit. Tahun itu, biara tersebut menerima 3.500 orang pengungsi dari wilayah Poznan di Polandia. Di antara mereka terdapat 1.500 orang Yahudi. Saat ia menampung orang-orang yang membutuhkan, kabar akhirnya tiba dari pejabat Jerman yang memberikan izin kepada Maximilian Kolbe untuk mencetak satu edisi terakhir dari Militia Immaculata. Kolbe yang selalu vokal terhadap keadilan, menentang ketidakadilan, tidak berbasa-basi dalam edisi terbarunya. Publikasi tersebut memuat banyak penghinaan terhadap sistem Nazi dan akan menjadi karya tulis terakhir dari Kolbe yang dirilis di masa hidupnya. Penguasa pendudukan Jerman segera mengambil alih biara tersebut. Mereka mengizinkan Pastor Kolbe dan para biarawan lainnya untuk melanjutkan pekerjaan mereka, tetapi Nazi memanfaatkan apapun yang mereka inginkan dari biara tersebut untuk penyimpanan dan pelatihan. Sama seperti sipir penjara Kolbe di Amstead, Nazi tetap
terkesan dengan Kolbe dan karyanya. Mereka bahkan menawarkan kewarganegaraan Jerman kepada Maximilian Kolbe, melindunginya dari penangkapan. Kolbe yang berkomitmen pada tanah airnya di Polandia menolak. Hal ini membuat para pejabat yang tidak dapat mengerti mengapa ada orang yang mau melewatkan kesempatan ini untuk dihitung di antara mereka, seperti para pejabat yang mencari kesempatan untuk menangkap Yesus. Mereka mulai mencari alasan untuk menangkap Maximilian. Kesempatan mereka datang melalui seorang Fransiskan yang telah dikeluarkan karena membuat uang palsu. Dia menandatangani pernyataan dalam bahasa Jerman, bahasa yang tidak dia kuasai, yang memberatkan Kolbe ke Gestapo. Pada tanggal 17 Februari 1941, pada pagi hari penangkapannya, Maximilian menemui polisi di Tangga Biara dan berseru, "Terpujilah Yesus Kristus." Pada tanggal 28 Mei 1941, ia dideportasi ke Auschwitz. Auschwitz adalah tempat yang mengerikan dan Maximilian mengalami kengerian ini secara langsung. Setelah rumah atau tempat perlindungan mereka digerebek, keluarga-keluarga tiba di kamp hanya untuk dipisahkan satu sama lain dengan cara yang kasar. Sebagian besar tidak akan pernah bersatu kembali. Para tahanan dirampas dari setiap bagian martabat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Nama mereka dipertukarkan dengan nomor dan ditato di lengan bawah mereka. 1670 adalah cara identifikasi baru bagi pria yang hanya dikenal karena kepeduliannya terhadap orang lain dan komitmennya terhadap Injil. Para tahanan diberi berbagai tugas, semuanya eksploitatif, banyak yang akan meninggal karena trauma atau penyakit. Jika ia tidak berhasil, mereka akan dibiarkan kelaparan atau dieksekusi. Saat tiba, Maximilian sudah lemah dan ringkih. Meskipun demikian, ia bahkan tidak mempertimbangkan untuk mempertahankan diri. Dalam menghadapi kehancuran dan kematian, Pastor Kolbe berpegang teguh pada Injil. Sebagai seorang imam Katolik, Maximilian termasuk di antara yang paling dibenci di Auschwitz. Jadi ia diberi tugas terburuk yang ada. Ia diminta untuk mengangkut mayat dan menggali parit. Ia dipukul hingga harus dirawat di rumah sakit. Saat dirawat, ia menyemangati para petugas medis. Jangan khawatir, saya bisa lebih menderita dari ini. Maximilian menolak untuk patah semangat karena kengerian yang disaksikannya. Sebaliknya, ia menjadi cahaya di dalam kegelapan. Ia berbagi makanan dengan tahanan lain dan mendengarkan pengakuan dosa. Pada malam hari, ia berjaga, memegang tangan mereka yang sekarat atau mereka yang terlalu takut untuk mati. 12 orang yang selamat dari Auschwitz secara terpisah memberikan kesaksian tentang keberanian dan kasihnya. Banyak yang meninggal dapat memberikan kesaksian yang lebih mengharukan. Pada bulan Juli 1941, Kolbe dipindahkan ke barak 14. Tidak lama kemudian, seorang tahanan melarikan diri. Semua 600 tahanan yang tinggal di barak 14 dipaksa berdiri
sampai buronan itu ditemukan. Banyak yang pingsan, dan ketika mereka pingsan, tubuh mereka dibuang di sisi barak. Setelah malam berlalu, tanpa tanda-tanda pelarian itu, Komandan Karl Fritz memasuki camp. Ia mengumumkan bahwa 10 tahanan akan dipaksa mati sebagai ganti rugi atas tahanan yang hilang. Fritz berjalan melewati para tahanan, mengevaluasi masing-masing saat ia memilih korbannya. Tanpa ampun, ia memilih Francis Gajowinski, seorang suami dan ayah. Francis meratap dalam kesedihan dan keputusasaannya untuk istri dan anak-anaknya. Orang tidak dapat tidak bertanya-tanya apakah tangisannya membawa Maximilian kembali ke kesedihannya sendiri. Untuk sesaat, apakah pikirannya kembali ke kematian ayahnya sendiri? Tanpa ragu, Maximilian melangkah keluar dari barisan, mengangkat topinya, dan berjalan menuju Fritz. Ia menunjuk ke arah Francis Gajon Winnicksik, lalu dengan tenang menunjukkan bahwa ia ingin menggantikannya. Komandan menegurnya, "Apakah kau sudah gila?" Kolbe tetap diam. Komandan melanjutkan, "Apa profesimu?" Maximilian menjawab, "Saya seorang imam Katolik." Fritz bingung, tetapi puas mengirim Maximilian untuk bergabung dengan 9 korban lainnya. Pastor Kolbe dan tahanan terpilih lainnya akan mengalami nasib yang sama. Mereka akan dikurung bersama hingga mati karena kelaparan dan dehidrasi. Ini adalah kematian yang lambat dan menyakitkan yang akan menguji siapapun. Setiap hari para petugas memeriksa tahanan yang kelaparan. Ini bukan pertama kalinya para penjaga mengawasi penyiksaan semacam itu. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Pertama, delirium terjadi. Kemudian dehidrasi mempengaruhi sel-sel otak dan menyebabkan berbagai macam halusinasi. Mereka tidak berperasaan terhadap efek kelaparan yang melelahkan para pria saat mereka layu dalam keputusasaan dan penderitaan. Namun saat mereka memeriksa para pria itu, apa yang mereka lihat sungguh-sungguh mencengangkan. Maximilian ditemukan berlutut dan berdoa. Dia memimpin sesama tahanan saat mereka menyanyikan himn. Tidak ada keluhan, tidak ada permohonan belas kasihan. Meskipun ada efek kelaparan dan dehidrasi pada tubuh, Maximilian terus memuji Tuhan dan memimpin orang lain untuk berbalik kepada Tuhan dan bukan kepada nasib mereka. Para tahanan yang lewat berbisik, dia pasti mengira dirinya ada di gereja. Bahkan para sipirnya pun heran dan terdengar saling berkata, "Wah, itu namanya manusia." Para penjaga kembali setiap hari. Pastor Kobe hidup selama 14 hari tanpa makanan atau air dan tidak menunjukkan tanda-tanda memburuk. Ada 4 tahanan yang tersisa, termasuk Maximilian. Namun para petugas menjadi tidak sabar. Akhirnya para petugas memberi perintah untuk menghabisi mereka. Maximilian Kolbe dan tahanan lainnya disuntik dengan asam karbol dan meninggal. Saat itu adalah peringatan hari Maria diangkat ke surga dan anak yang telah menghabiskan hidupnya dengan penuh bakti
berbakti kepada Maria, pulang ke rumah kepada Maria dan Yesus dengan kedua mahkotanya. Mari kita luangkan waktu untuk merenungkan pengorbanan yang luar biasa ini di dalam doa. Dalam saat hening ini, tempatkan diri Anda dalam kisah hari ini. Bayangkan seperti Francis Gajo Nixek, Anda dihukum mati. Sama seperti Santo Maximilian Kolbe melangkah maju untuk menggantikannya. Yesus melangkah maju untuk menggantikan Anda dan saya. Seperti apakah rasanya? Luangkan waktu untuk berbagi dengan Tuhan apapun yang ada di hati Anda. Pastor Kolbe tampak tidak takut menghadapi kematian. Emosi, perasaan, atau ketakutan apa yang muncul saat memikirkan kematian. Bawalah semua renungan ini kepada Tuhan sekarang. Bagikan dengannya apa yang ada di pikiran dan hati Anda dari waktu doa hari ini. Mari kita berdoa bersama dengan doa yang diajarkan Maximilian, yang dikandung tanpa noda Maria, bundaku. Hiduplah di dalam diriku, bertindaklah dalam diriku, berbicaralah dalam dan melalui diriku. Pikirkan pikiranmu dalam pikiranku, cintailah melalui hatiku. Berikanlah kepadaku watak dan perasaanmu. Ajari, pimpin, dan bimbinglah aku kepada Yesus. Maximilian Kolbe, doakanlah kami. Terima kasih. Saya kembalikan